Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah teknik kompilasi dengan bahasan analisis leksikal. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Uwais Al-Corona, NIM 4611415014. Dan yang kedua saya Triana Fadila, NIM 4611415067. Kemudian ada dua teman kami yang lainnya yang akan mempresentasikan mengenai materi analisis sintaksis tentunya, yakni Saudara Wisnu Alfarisi dan Dimas Bayu Satria Permadi. Ya. Nah, sini apa sih analisis leksikal itu? Jadi, analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode program sumber dan analisis sintaksis atau parser. Scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang disebut dengan token. Model dasar untuk membentuk suatu analisis leksikal adalah finite state automata. Analisis leksikal lebih mudah diimplementasikan pada finite state machine atau finite state automata. Materi ini mempelajari sehimpunan state beserta dengan aturan-aturan perpindahan dari satu state ke state yang lainnya. Sehimpunan state tersebut menyatakan satu proses dan aturan-aturannya menyatakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam menyelesaikan proses tersebut. Ada pembuatan analisis leksikal, yaitu ada dua aspek penting dalam pembuatan analisis leksikal, yaitu menentukan token-token bahasa, yang kedua mengenali token-token bahasa dari program sumber. Token-token dihasilkan dengan cara memisahkan program sumber tersebut dilewatkan ke parser. Analisis leksikal harus mengirim token ke parser. Untuk mengirim token, scanner harus mengisolasi barisan karakter pada teks sumber yang merupakan satu token valid atau i-token valid. Scanner juga menyingkirkan informasi seperti komentar, blank, batas-batas baris, dan lain-lain yang tidak penting bagi parsing dan kode generator. Token adalah level entitas yang paling rendah dalam diagram sintaks. Nah, jenis-jenis token antara lain yang pertama yaitu identifier. Yang termasuk dalam identifier yaitu antara lain variabel dan function names. Yang kedua ada keyword seperti while, if, function, dan lain-lain. Kemudian ada juga operator seperti plus, min, kali, dan tambah-tambah, kemudian dan lain-lain lagi. Yang keempat ada literal seperti values dengan contoh kadang seperti 27.3 atau hello dan lain-lain. Kemudian ada juga punctuation, fungsi scanner melakukan pembacaan kode sumber dengan menuntut karakter demi karakter atau per karakter. Yang kedua, mengenali besaran leksik. Yang ketiga, mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis tokennya. Yang keempat, yaitu mengirim token. Kelima, membuang blank dan komentar dalam program. Yang ketujuh, menangani kesalahan. Yang delapan, beberapa scanner memasukkan simbol ke dalam tabel simbol. Kemudian mengenai scanning berdasarkan MSH, hampir sebagian besar teknik yang digunakan untuk membangun scanners menggunakan mesin stata hingga atau MSHS. MSHS dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali konstruksi bahasa seperti token yang digambarkan dengan bahasa reguler. Kemudian bagaimana scanner berinteraksi dengan parser? Parser akan menjadi bagian selanjutnya dari kompilasi. Mengenai cara membangun scanner, yang pertama yaitu diperlukan kode program atau source program, di mana kode program ini akan mengalami proses analisis leksikal yang dimana token-token dari source program tersebut diperiksa satu persatu atau karakter per karakter sehingga menghasilkan sebuah token
menghasilkan banyak token-token yang kemudian token-token itu setelah terperiksa semuanya akan memasuki proses analisis sintaksis yang kemudian menghasilkan parse tree. Selanjutnya, karena scanner mengubah dari stata ke stata, maka harus dilakukan sesuatu dengan karakter tersebut untuk mengenali sesuai dengan pembentukan token yang akan dikembalikan pada tahap parser. Dalam beberapa kasus, harus menambahkan karakter seperti terlihat pada pembentukan token dan memanfaatkannya atau menjadikan karakter masukan berikutnya menjadi kelihatan. Kemudian contoh interupsi, misalnya ada kondisi if A lebih besar dari B dan C sama dengan D, maka scanner akan mentransformasikan ke dalam token-token seperti yang terlihat. Misalnya pada saat kondisi 3, kemudian if-nya 20 dan A itu 1 lebih besar dari 15, kemudian B 1 dan 21 dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh transformasi dalam token. Kemudian token-token ini sebagai inputan untuk syntax analyzer atau analisis sintaksis. Token-token tersebut bisa berbentuk pasangan item, di mana item pertama menunjukkan alamat atau lokasi dari token pada tabel simbol. Item kedua adalah representasi internal dari token. Kemudian semua token direpresentasikan dengan informasi yang panjangnya tetap atau konstan, suatu alamat atau address atau pointer, dan sebuah integer atau bilangan bulan. Kemudian ada tugas-tugas analisis leksikal. Yang pertama yaitu konversi program sumber menjadi barisan token, yakni mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan byte atau karakter menjadi token-token. Kemudian yang kedua yaitu menangani kerumitan sistem masukan atau keluaran. Karena analisis leksikal biasanya berhubungan langsung dengan kode sumber yang diwadahi file, maka analisis leksikal juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain dalam kompilator dalam mengatasi keanehan-keanehan sistem masukan atau keluaran sistem operasi dan sistem komputer. Kemudian optimasi perlu dilakukan juga agar analisis leksikal dapat membaca karakter dengan sekaligus membaca sejumlah besar bagian file. Kemudian perangkat masukan atau keluaran benar-benar diisolasi agar tidak terlihat oleh parser dan komponen-komponen kompilator yang lainnya. Kemudian ada tugas-tugas tambahan dari analisis leksikal. Yang pertama yaitu penghilangan komentar atau white space seperti tab, spasi, dan karakter yang lainnya. Tindakan housekeeping dilakukan scanner sehingga mengisolasikan dari parser dan komponen-komponen kompilator lain. Peran ini menyederhanakan perancangan parser dan juga grammar bahasa pemrograman. Scanner juga mencatat nomor baris saat itu sehingga penanganan kesalahan yang cerdas dapat mengirim pesan kesalahan dengan lebih akurat. Kemudian yang kedua yaitu konversi literal atau konstanta numerik menjadi tipe data tertentu. Analisis leksikal dapat mengirim token dan lainnya. Nilai tersebut biasa disebut atribut. Kemudian walaupun demikian, bila analisis leksikal ditambahin dengan tugas-tugas tambahan yang terlalu banyak, akan menjadi tidak baik, karena hal itu dapat membatasi analisis leksikal hanya untuk melakukan tugas pengenalan pola token. Ditambah membuang komentar adalah mempermudah pemeliharaan. Kemudian ada tahap pelaksanaan analisis leksikal. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama ada pada single one pass. Nah, pada single one pass terjadi interaksi antara scanner dan parser. Scanner dipanggil saat parser memerlukan token berikutnya. Nah, pendekatan ini lebih baik karena bentuk internal program sumber yang lengkap tidak perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum parsing dimulai. Yaitu pada
separate pass. Nah, di dalam tahap ini scanner memproses secara terpisah, dilakukan pada sebelum parsing. Nah, hasil scanner ini disimpan di dalam file dari file tersebut. Nah, kemudian parsing melakukan kegiatannya. Scanner mengirim nilai-nilai integer yang mempresentasikan bentuk internal token, bukan nilai-nilai string. Keunggulan cara ini adalah yaitu ukurannya kecil dan tetap, sehingga parser sangat lebih efisien bekerja dengan nilai integer yang mempresentasikan simbol daripada string nyata dengan panjang variabel. Nah, kemudian sini ada contoh analisis leksikal di mana ada sebuah mesin penjual permen yang memuat aturan-aturan sebagai berikut. Harga permen Rp25. Nah, mesin tersebut dapat dimasuki 3 jenis koin, yakni Rp5 di sini disebutkan dalam N, kemudian ada Rp10 disimbolkan dengan D, dan Rp25 disimbolkan dengan G. Nah, di sini dolar menyatakan dengan tombol untuk mengeluarkan permen. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam proses tersebut digambarkan dalam step diagram berikut ini. Nah, ini adalah merupakan step dari persoalan yang sebelumnya. Nah, sini ada finite set automata. Nah, sini ada apa ya? Ini ada finite set automata. Nah, sini adalah salah satu contoh penggunaan dalam analisis leksikal, yaitu menggunakan yang sebelumnya tadi kita jelaskan, yaitu menggunakan finite set automata dan juga non deterministic FSA. Nah, berikut ini adalah contohnya. Kemudian di sini juga ada contoh regular expression atau RE dan FSA untuk AB, di mana atau AB bintang A tutup kurung lalu dinyatakan dengan gambar berikut. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.